Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ila Rofiqotri Rizkia Rahma, NIM D942190054. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkaran. Yang pertama, definisi. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dari sebuah titik tertentu. Titik tertentu itu disebut pusat lingkaran, sedangkan jaraknya disebut dengan jari-jari atau radius, disimbolkan dengan R. Kemudian, persamaan lingkaran dengan pusat di 0,0 dan berjari-jari R. Di sini, perhatikan gambar, kita punya 3 titik. Yang pertama titik O yang merupakan pusat lingkaran, titik T dengan koordinat X, Y yang merupakan sebarang titik pada lingkaran, dan titik T aksen dengan koordinat X, 0 yang merupakan proyeksi titik T pada sumbu X. Perhatikan bahwa titik-titik tersebut membentuk segitiga siku-siku OT T aksen dengan sudut siku-siku di T aksen. Maka berlaku teorema Pythagoras sebagai berikut. OT aksen kuadrat ditambah T aksen kuadrat sama dengan OT kuadrat. Atau bisa kita tulis dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang selanjutnya adalah persamaan lingkaran dengan pusat di titik A, B dan berjari-jari R. Seperti sebelumnya, kita juga punya 3 titik. Yang pertama adalah titik P, A, B yang merupakan pusat lingkaran, titik T dengan koordinat X, Y yang merupakan sebarang titik pada lingkaran, dan titik T aksen dengan koordinat X, 0 yang merupakan proyeksi titik T di sumbu X. Sedangkan Q adalah perpotongan garis proyeksi T dengan garis yang melalui P sejajar sumbu X. Perhatikan segitiga PQT merupakan segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di Q. Maka berlaku teorema Pythagoras sebagai berikut. PQ kuadrat ditambah TQ kuadrat sama dengan PT kuadrat. Atau bisa kita tulis dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita akan contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat di titik O dengan koordinat 0,0 dan berjari-jari 7. Penyelesaiannya, kita punya titik O dengan koordinat 0,0 sebagai pusat lingkaran dan jari-jarinya 7. Kita tinggal masukkan jari-jarinya pada rumus menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 7 kuadrat, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 49. Kemudian kita ke contoh soal lagi. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat di titik 2, min 3 dan melalui titik min 4,5. Langkah yang pertama, kita mencari jari-jarinya dulu dengan mensubstitusikan pusat dan titik ini pada rumus menjadi min 4 min 2 kuadrat plus 5 plus 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita sederhanakan menjadi min 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan R kuadrat. 36 ditambah 64 sama dengan R kuadrat. 100 sama dengan R kuadrat. Substitusi pusat lingkaran dan jari-jari pada rumus persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dengan jari-jari R. Kita substitusikan pusatnya dan jari-jarinya menjadi X min 2 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat sama dengan 100. Kemudian contoh soal yang ketiga, buatlah rumus persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dengan jari-jari R dari persamaan umum lingkaran berikut. Persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 6Y min 39 sama dengan 0. Ini merupakan bentuk umum persamaan lingkaran. Dari sini kita bisa menemukan informasi bahwa A-nya sama dengan min 2, B-nya min 6, dan C-nya min 39. Kemudian kita akan mencari pusat lingkaran A, B melalui informasi yang sudah kita ketahui dari persamaan umum lingkaran tadi, di mana A sama dengan min 1/2 kali A, B sama dengan min setengah kali B. A sama dengan min setengah, A-nya tadi kita ketahui min 2, berarti A-nya sama dengan 1, B-nya min setengah kali min 6 sama dengan 3. Maka pusat lingkarannya adalah 1,3. Kemudian kita akan mencari jari-jarinya. Rumus mencari jari-jari dari persamaan umum lingkaran adalah sebagai berikut.
min R sama dengan akar min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat min C. Kita sudah mengetahui bahwa min setengah A nya 1, jadi min setengah A kuadratnya 1 kuadrat, plus min setengah B nya 3, berarti min setengah B kuadratnya adalah 3 kuadrat, dikurangi C. Dari sebelumnya kita tahu bahwa C nya min 39, min jadi plus 1 kuadrat 1 ditambah 3 kuadrat 9 ditambah 39, menjadi R sama dengan akar 49 sama dengan 7. Kemudian kita substitusikan pusat lingkaran 1,3 dan jari-jarinya sebesar 7 pada rumus X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Diperoleh X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Selanjutnya adalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada 3 kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang pertama di dalam lingkaran, yang kedua pada lingkaran, yang ketiga di luar lingkaran. Suatu titik, misal titik A, akan terletak di dalam lingkaran apabila jarak pusat lingkaran dengan titik tersebut kurang dari jari-jarinya, atau bisa ditulis dengan PA kurang dari R. Yang kedua adalah titik pada lingkaran. Suatu titik, misal titik A, akan terletak pada lingkaran apabila jarak pusat dengan titik tersebut sama dengan jari-jarinya, atau bisa ditulis dengan PA sama dengan R. Yang ketiga adalah titik berada di luar lingkaran. Suatu titik, misal titik A, akan terletak di luar lingkaran apabila jarak pusat dengan titik tersebut lebih besar daripada jari-jarinya, atau kita bisa menulisnya dengan PA lebih dari R. Kemudian cara menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Misal kita punya lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R, dan kita mempunyai suatu titik S dengan koordinat P, Q. Yang harus kita lakukan adalah mensubstitusikan titik S ini dengan koordinat P, Q pada persamaan lingkaran yang diberikan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Apabila didapat P kuadrat ditambah Q kuadrat kurang dari R kuadrat, maka titik tersebut terletak di dalam lingkaran. Apabila P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan R kuadrat, maka titik tersebut terletak pada lingkaran. Apabila P kuadrat plus Q kuadrat lebih dari R kuadrat, maka titik tersebut berada atau terletak di luar lingkaran. Kita akan contoh soal. Tentukan kedudukan titik A dengan koordinat 4,-3 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Yang harus kita lakukan adalah mensubstitusikan titik A ini ke persamaan lingkaran, maka diperoleh sebagai berikut. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. 4 kuadrat plus min 3 kuadrat sama dengan 25. 16 plus 9 sama dengan 25. Karena jarak titik A dengan pusat sama dengan jari-jarinya, maka titik A terletak pada lingkaran. Kita ke contoh soal yang lain. Tentukan kedudukan titik R dengan koordinat 5,4 terhadap lingkaran yang berpusat di titik P dengan koordinat min 1, min 4 dan berjari-jari 6. Penyelesaiannya, substitusikan titik pusat dan jari-jari pada persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B dengan jari-jari R. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita substitusikan dulu pusatnya menjadi X plus 1 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Selanjutnya, kita substitusikan titik R ini pada persamaan ini. Menjadi 5 plus 1 kuadrat plus 4 plus 4 kuadrat, kita bandingkan dengan jari-jarinya yaitu 6 kuadrat. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, kita bandingkan dengan 6 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64, berarti 100. 6 kuadrat 36. Karena 100 atau jarak titik R ke pusat lebih dari jari-jarinya sebesar 36, maka titik R ini terletak di luar lingkaran. Selanjutnya adalah kedudukan garis terhadap lingkaran. Untuk menentukan garis G dengan persamaan Y sama dengan MX plus N terhadap lingkaran L,
x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0, kita harus mensubstitusikan persamaan garis G ke lingkaran L. Selanjutnya, cari diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut, sehingga diperoleh hubungan sebagai berikut. Apabila diskriminannya lebih dari 0, maka garis G akan memotong lingkaran di dua titik sebagai berikut. Apabila diskriminannya sama dengan 0, maka garis G akan menyinggung lingkaran di satu titik. Apabila diskriminannya kurang dari 0, maka garis G akan terletak di luar lingkaran. Seperti ini. Kemudian contoh soal. Tentukan kedudukan garis G dengan persamaan x plus y sama dengan 3 terhadap lingkaran L, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 36. Yang pertama, kita harus mensubstitusikan persamaan garis G ke lingkaran L. Kita ubah dulu, x plus y sama dengan 3, kita ubah menjadi y sama dengan 3 min x. Lalu kita substitusikan y sama dengan 3 min x ini ke persamaan lingkaran L. Kita tulis dulu persamaan lingkaran L-nya, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 36. Kemudian kita substitusikan y-nya, yaitu 3 min x, menjadi seperti ini, x kuadrat ditambah 3 min x kuadrat sama dengan 36. Kemudian kita sederhanakan, x kuadrat plus 9 min 6x plus x kuadrat sama dengan 36. Kita sederhanakan lagi menjadi 2x kuadrat min 6x min 27 sama dengan 0. Kemudian kita cari diskriminannya. Ini adalah rumus diskriminan, D sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadratnya min 6 kuadrat, ini adalah B, ini A-nya, dan ini C-nya. B kuadrat berarti min 6 kuadrat, min 4 kali A-nya 2, dan C-nya min 27. Kita sederhanakan, jadi 36 ditambah 216. Karena ini sudah pasti lebih dari 0, maka D lebih dari 0, maka garis G memotong lingkaran di dua titik. Kemudian persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Kita punya tiga rumus. Yang pertama, persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di 0,0 di titik x1, y1. Persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di titik 0,0 pada titik T dengan koordinat x1, y1 sebagai berikut. X1 dikali x plus y1 kali y sama dengan r kuadrat. Yang kedua, persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat di titik A, B pada titik dengan koordinat x1, y1. Rumusnya x1 dikurangi A dikali x min A plus y1 min B, y min B sama dengan min B sama dengan r kuadrat. Yang ketiga adalah persamaan garis singgung lingkaran jika diberikan bentuk umum lingkarannya, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Rumusnya kita peroleh x1 kali x plus a per 2 kali x plus x1 plus y1 kali y plus b per 2 kali y plus y1 plus c sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 58 di titik 3,7. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengidentifikasi lingkaran ini termasuk lingkaran yang mana. Apakah lingkaran yang berpusat di titik 0,0 atau lingkaran yang berpusat di titik A, B, atau ini termasuk rumus persamaan umum lingkaran. Karena ini adalah rumus lingkaran yang berpusat di titik 0,0, maka kita juga menggunakan rumus persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di titik 0,0 sebagai berikut. X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Kita masukkan titik 3,7 ini sebagai X1 dan Y1 nya, maka diperoleh persamaan 3X min 7Y sama dengan R kuadrat. Kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X min 2 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat sama dengan 25 di titik R, yaitu dengan koordinat 5,1. Sama seperti sebelumnya, kita harus mengidentifikasi
Ini adalah lingkaran dengan pusat di titik A, B. Penyelesaiannya, maka kita juga menggunakan rumus persamaan garis dari lingkaran yang berpusat di titik A, B, yaitu sebagai berikut. X1 dikurangi A kali X min A plus Y1 kurangi B kali Y kurangi B sama dengan R kuadrat. Kita masukkan titik R dengan koordinat 5,1 ini sebagai X1 dan Y1-nya. Menjadi 5 min 2 kali X min 2 plus 1 min 3 kali Y min 3 sama dengan jari-jarinya 25. 3 kali X min 2 plus 4 kali Y plus 3 sama dengan 25. Kita sederhanakan lagi, 3X min 6 plus 4Y plus 12 sama dengan 25. Lalu kita sederhanakan lagi hingga diperoleh persamaan 3X plus 4Y min 19 sama dengan 0. Selanjutnya adalah persamaan garis singgung lingkaran jika gradiennya diketahui. Apabila gradien garis singgungnya diketahui, maka kita punya dua rumus untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran. Yang pertama, lingkaran yang berpusat di 0,0. Persamaan garis singgung dengan gradien M pada lingkaran yang berpusat di 0,0 sebagai berikut. Y sama dengan mx plus minus r akar 1 plus m kuadrat. Yang kedua adalah persamaan garis singgung dengan gradien M pada lingkaran yang berpusat di A, B. Rumusnya sebagai berikut. Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Kita ke contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20 yang tegak lurus garis X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Ini adalah lingkaran yang berpusat di titik 0,0, maka nanti kita juga akan menggunakan rumus garis singgung lingkaran untuk lingkaran yang berpusat di titik 0,0 juga. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah mencari gradien garis singgung dari garis yang diberikan ini. Misal M1 adalah gradien garis ini, X min 2Y plus 3 sama dengan 0, dan MG adalah gradien garis singgung yang akan kita cari. Kita cari dulu M1-nya, ditemukan sama dengan M1 sama dengan setengah, kemudian MG kali M1 sama dengan min 1, karena garis ini tegak lurus dengan garis singgung. Kita masukkan MG kali M1-nya setengah sama dengan min 1, diperoleh MG sama dengan min 2. Kemudian kita substitusi gradien pada rumus. Persamaan garis singgung G menjadi Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Y sama dengan gradiennya min 2 X plus minus tadi jari-jarinya R kuadratnya sama dengan 20, maka R nya akar 20 dikali akar 1 plus min 2 kuadrat. Kemudian kita sederhanakan menjadi Y sama dengan min 2X plus minus 2 akar 5 kali akar 5. Kemudian kita peroleh Y sama dengan min 2X plus minus 10. Kemudian kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X min 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 90 yang sejajar garis 3X min Y plus 7 sama dengan 0. Penyelesaiannya, ini adalah lingkaran yang berpusat di titik A, B. Maka nanti kita juga akan menggunakan rumus persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di titik A, B juga. Yang pertama, kita harus mencari gradiennya dari persamaan garis yang diketahui. Misal M1 adalah gradien garis 3X min Y plus 7 sama dengan 0 ini yang diketahui pada soal, dan MG adalah gradien garis singgung yang akan kita cari. Karena sejajar, maka gradien garis yang akan kita cari akan sama dengan gradien garis yang diberikan ini. Gradien garis yang diberikan adalah 3, maka gradien garis G juga sama dengan 3. Kemudian gradien sama dengan 3 ini kita masukkan ke persamaan garis singgung G. Menjadi Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Kita masukkan juga titik pusatnya, pusat lingkaran menjadi Y min 1 sama dengan gradiennya 3 kali X min 2 plus minus jari-jarinya
akar 90 dikali akar 1 plus 3 kuadrat. Kita sederhanakan, y-1 sama dengan 3x min 6 plus minus 3 akar 10 kali akar 10. y-1 sama dengan 3x min 6 plus minus 30. Sehingga kita peroleh persamaan garis singgungnya y sama dengan 3x min 5 plus minus 30. Selanjutnya hubungan dua lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Terdapat dua lingkaran. Lingkaran 1 yaitu L1 berpusat di titik P dengan jari-jari R besar. Lingkaran L2 yang berpusat di titik Q dengan jari-jari R kecil, di mana R kecil ini kurang dari R besar. Maka akan diperoleh hubungan lingkaran sebagai berikut. Lingkaran L2 akan berada di dalam lingkaran L1 apabila jarak antara kedua titik pusatnya yaitu P dengan Q akan kurang dari R besar dikurangi R kecil. Yang kedua, lingkaran akan bersinggungan di dalam. Lingkaran L2 akan bersinggungan di dalam L1 apabila PQ sama dengan R besar dikurangi R kecil. Yang ketiga, lingkaran akan berpotongan apabila PQ sama dengan R besar plus R kecil. Yang keempat, lingkaran akan bersinggungan di luar apabila jarak PQ sama dengan R besar ditambah R kecil. Yang kelima, lingkaran terpisah, yaitu apabila jarak pusat kedua lingkaran yaitu PQ lebih dari R besar plus R kecil. Yang keenam adalah konsentris. Lingkaran L1 dan L2 konsentris apabila L2 di dalam L1 serta titik P yang merupakan pusat lingkaran L1 dan titik P yang merupakan pusat lingkaran L2 berimpit, sehingga panjang PQ sama dengan 0. Kita ke contoh soal. Tentukan kedudukan lingkaran K dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 36 dengan lingkaran L x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 8y plus 16 sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita mencari pusat dan jari-jarinya dulu. Lingkaran K pusatnya 0,0 dan jari-jarinya ini R kuadrat, berarti R nya 6. Kemudian lingkaran L x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 8y plus 16 sama dengan 0. Ini adalah rumus untuk mencari pusat. Kemudian A dan B nya dimasukkan, ini A nya, ini B nya, maka akan diperoleh pusatnya yaitu 3,4. Kemudian kita juga mencari jari-jarinya dengan rumus ini. Kita masukkan yang sudah diketahui, min setengah A 3 menjadi 3 kuadrat plus min setengah B nya 4 berarti menjadi 4 kuadrat min C. Jadi kita peroleh nilai jari-jarinya 3. Kemudian kita cari jarak kedua pusat lingkaran. Di sini saya misalkan jarak kedua pusat lingkaran dengan OP sama dengan akar 3 min 0 kuadrat plus 4 min 0 kuadrat. OP sama dengan akar 3 min 0 kuadrat plus 4 min 0 kuadrat. Kita sederhanakan menjadi OP sama dengan 5. Kemudian kita lihat lagi jari-jari dari lingkaran yang pertama, lingkaran K yaitu 6. Jari-jari lingkaran kedua 3. 6 ditambah 3 9. Sedangkan jarak pusat kedua lingkaran adalah 5. Karena jarak pusat kedua lingkaran kurang dari jari-jari lingkaran yang besar ditambah jari-jari lingkaran yang kecil, maka lingkaran L dan lingkaran K berpotongan. Selanjutnya adalah kuasa lingkaran. Kuasa pada sebuah lingkaran menggambarkan posisi sebuah titik pada lingkaran. Posisi titik terhadap lingkaran x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Titik x 1, y1 memiliki kuasa K sama dengan x min a kuadrat plus y min b kuadrat. Jika K kurang dari R kuadrat, maka titik
X1, Y1 ini terletak di dalam lingkaran. Yang kedua, jika K sama dengan R kuadrat, maka titik X1, Y1 ini terletak pada lingkaran. Apabila titik K lebih dari R kuadrat, maka titik X1, Y1 ini terletak di luar lingkaran. Kemudian adalah garis kuasa. Garis kuasa adalah himpunan tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa yang sama terhadap dua buah lingkaran tertentu. Untuk L1 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus A1X plus B1Y plus C1 sama dengan 0. Dan L2 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0. Persamaan garis kuasanya adalah L1 X, Y dikurangi L2 dengan koordinat X, Y sama dengan 0, atau A1 dikurangi A2X plus B1 min B2Y plus C1 min C2 sama dengan 0. Kemudian berkas lingkaran. Berkas lingkaran adalah jumlah lingkaran yang dibuat dari garis kuasa. Secara umum, persamaan berkas lingkaran yang dibuat dari perpotongan lingkaran L1 dan L2 dirumuskan L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Tentukan posisi titik 2, min 1 terhadap lingkaran X min 3 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 9. Penyelesaiannya, kita tinggal memasukkan titik 2, min 1 ini pada rumus persamaan lingkaran yang ini. K sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Mohon maaf, ini salah. Seharusnya K sama dengan X min 3 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 9. K sama dengan 2 min 3 kuadrat plus min 1 kuadrat. Menjadi K sama dengan 1 plus 4 sama dengan 5. Karena K hasilnya 5 kurang dari 9 jari-jarinya, maka titik 2, min 1 berada di dalam lingkaran. Kemudian kita ke contoh soal yang kedua tentang garis kuasa. Kita punya persamaan lingkaran sebagai berikut. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y sama dengan 10, min 10 sama dengan 0, dan X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 8Y min 12 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis kuasa. Penyelesaian. Kita masukkan saja L1X, Y min L2X, Y sama dengan 0. Kita masukkan ini L1 dan ini L2 nya. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 10 min X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 8Y min 12 sama dengan 0. Kita tinggal sederhanakan saja hingga kita peroleh persamaan garis kuasanya 4X min 6Y min 1 sama dengan 0. Kemudian keliling irisan dua lingkaran. Keliling irisan dua lingkaran, busur AB1 plus busur AB2. Ini rumusnya. Keterangan busur AB1 adalah panjang busur irisan yang merupakan bagian dari lingkaran L1. Busur AB2 yaitu panjang busur irisan yang merupakan bagian dari lingkaran L2. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Tentukan keliling irisan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 dan lingkaran X plus 4 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Penyelesaian. Kita cari dulu pusat dan jari-jari masing-masing lingkaran. Lingkaran ini pusatnya sudah pasti 0,0 dan jari-jarinya adalah akar 25 yaitu 5. Lingkaran ini pusatnya berarti 4,0 dan jari-jarinya sama yaitu 5. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi Y kuadrat dari kedua persamaan. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 dan X plus 4 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Kita eliminasi dengan menghilangkan Y nya. Kita peroleh X kuadrat min X plus 4 kuadrat sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi X kuadrat min 8X plus 16 sama dengan 0. X kuadratnya habis, jadi 8X sama dengan 16 nya saya pindah ruas ke sana, menjadi X sama dengan 2.
Selanjutnya kita substitusi X sama dengan 2 ke persamaan lingkaran O. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. X-nya 2 berarti menjadi 2 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. 4 plus Y kuadrat sama dengan 25, maka Y kuadratnya 21, jadi Y-nya plus minus akar 21. Jadi kedua lingkaran berpotongan di titik A dengan koordinat 2, akar 21, dan di titik B dengan koordinat min 2, akar 21. Perhatikan kedua lingkaran berikut. Perhatikan segitiga sama kaki OAB. Segitiga sama kaki OAB. Koordinat titik O-nya 0,0, A-nya 2, akar 21, dan B-nya min 2, akar 21. OA sama dengan OB sama dengan R sama dengan 5. AB sama dengan akar 21 min akar 21. Cos sudut AOB sama dengan OA kuadrat plus OB kuadrat min AB kuadrat per 2 kali OA kali OB sama dengan 5 kuadrat plus 5 kuadrat min 2 akar 21 kuadrat per 2 kali 5 kali 5 sama dengan, kita sederhanakan menjadi 25 plus 25 min 84 per 50 sama dengan min 34 per 50 sama dengan min 17 per 25 sama dengan min 0,68. Kita cari sudut AOB nya, jadi sama dengan R cos min 0,68, jadinya 133 derajat. Kemudian kita cari panjang busur AB sama dengan 133 derajat per 360 derajat kali 2 PR sama dengan 133 derajat per 360 derajat kali 2 pi kali 5. Kita temukan 133 per 36 kali pi sama dengan 3,7 pi. Lingkaran P dan O memiliki jari-jari yang sama, sehingga panjang busur AB pada kedua lingkaran juga akan sama, maka keliling daerah irisan lingkaran menjadi 2 kali 3,7 pi sama dengan 7,4 pi. Bisa dilihat dan dicermati gambarnya dan disesuaikan dengan rumusnya. Selanjutnya adalah luas irisan dua lingkaran. Untuk luas irisan dua lingkaran, kita mempunyai dua bentuk lingkaran sebagai berikut. Bentuk yang pertama seperti ini, bentuk yang kedua seperti ini, dan ini adalah rumusnya. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Tentukan luas irisan lingkaran yang pertama x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16, dan lingkaran yang kedua x min 2 plus 2 akar 3 kuadrat plus y kuadrat sama dengan 24. Penyelesaian. Kita cari dulu pusat dan jari-jari masing-masing lingkaran. Ini adalah lingkaran yang berpusat di titik 0,0, sudah jelas. Ini adalah R kuadratnya, maka jari-jarinya adalah 4. Yang kedua lingkaran P ini, pusatnya kita temukan 2 plus 2 akar 3,0 dan jari-jarinya akar 24 atau sama dengan 2 akar 6. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik potong lingkaran. X min 2 plus 2 akar 3 kuadrat plus y kuadrat sama dengan 24. X kuadrat min 2 kali 2 plus 2 akar 3x plus 2 plus 2 akar 3 kuadrat plus y kuadrat sama dengan 24. X kuadrat plus y kuadrat min 2 kali 2 plus 2 akar 3 kali x plus 2 plus 2 akar 3 kuadrat min 24 sama dengan 0. 16 min 2 kali 2 plus 2 akar 3x plus 4 plus 8 akar 3 plus 12 min 24 sama dengan 0. Min 2 kali 2 plus 2 akar 3x plus 8 plus 8 akar 3 sama dengan 0. Min 4 akar 3x sama dengan min 8 sama dengan 8 akar 3. Jadi x nya sama dengan 2. Kemudian kita substitusi x sama dengan 2 ini ke persamaan lingkaran O. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. X nya 2 berarti 2 kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Y kuadrat berarti 16 dikurangi 4, 12, maka Y sama dengan akar 12, Y nya plus minus akar 12 atau plus minus 2 akar 3. Jadi kedua lingkaran berpotongan di titik A dengan koordinat 2, 2 akar 3, dan di titik
B dengan koordinat 2, min 2 akar 3. Daerah irisan kedua lingkaran dibatasi oleh busur AB pada lingkaran P dan busur AB juga pada lingkaran P. Perhatikan OCA, siku-siku di C, dengan koordinat titik O 0,0, koordinat titik C-nya 2,0, dan titik A dengan koordinat 2,2 akar 3. Jarak OC sama dengan 2, OA-nya sama dengan R sama dengan 4, cos sudut AOC sama dengan OC per OA sama dengan 2/4 sama dengan setengah. Kita peroleh sudut AOC-nya berarti 60 derajat. Perhatikan sudut ACP, siku-siku di C, dengan C-nya 2,0, A-nya 2,2 akar 3, dan P-nya 2 plus 2 akar 3,0. AC sama dengan AP sama dengan 2 akar 3. Kemudian sudut ACP sama dengan 45 derajat, sehingga diperoleh alfa sama dengan sudut AOB sama dengan 2 kali sudut AOC sama dengan 2 kali 60 derajat sama dengan 120 derajat. Kemudian beta sudut APB sama dengan 2 kali sudut APC sama dengan 2 kali 45 derajat sama dengan 90 derajat. Kemudian kita masuk ke rumus luas sama dengan luas tembereng O plus luas tembereng P. L sama dengan R kuadrat kali alfa per 360 derajat kali B min setengah sin alfa plus R kuadrat kali B per 360 derajat kali B min setengah sin beta. R kuadratnya 4 kuadrat, sudut alfanya 120 derajat per 360 derajat kali B min setengah sin alfanya 120 derajat plus R kuadratnya 2 akar 3 kuadrat dikali B-nya sudut B 90 derajat per 360 derajat kali Pi min setengah sin betanya 90 derajat. Mohon maaf, ini adalah beta. Kemudian kita sederhanakan 16 kali 1 per 3 Pi min setengah kali setengah akar 3 plus 12 kali 1 per 4 Pi min 1 per 1 kali 1 sama dengan 16 per 3 Pi min 4 akar 3 plus 3pi akar 6. Jadi kita peroleh luas irisan kedua lingkarannya 25 per 3pi min 4 akar 3. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.